Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Putri Laksono akan mempresentasikan ringkasan materi. Yang pertama, nuzulul Quran. Proses turunnya Al-Quran ada dua, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW. Hikmah turunnya Al-Quran ada dua. Pertama, hikmah turunnya sekaligus, yaitu untuk meninggikan derajatnya dan derajat orang yang diturunkan kepadanya. Yang kedua, hikmah turunnya secara berangsur-angsur. Dua asbabun nuzul adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Urgensinya untuk membantu mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, jam'u Al-Quran adalah pengumpulan Al-Quran. Pada masa Rasulullah SAW terjadi pengumpulan Al-Quran dan terjadi lagi pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Abu Bakar dan Utsman. Sedangkan untuk Ali bin Abi Thalib hanya menambahkan titik-titik agar bisa membedakan huruf-huruf yang sama. Yang keempat, surah Makkiyah ditujukan kepada orang Makkah, sedangkan surah Madaniyah ditujukan kepada orang Madinah. Makkiyah turun sebelum Nabi hijrah, sedangkan Madaniyah turun setelah Nabi hijrah. Ciri-ciri Makkiyah yaitu ada kalimat ya ayyuhan nas, kisah Nabi dan umat terdahulu, dan kisah Nabi Adam dengan iblis. Sedangkan surah Madaniyah yaitu ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, tentang peperangan, penjelasan hukum tidak pidana. Salah satu manfaat mempelajarinya adalah dapat merasakan gaya bahasa Al-Quran yang begitu indah. Yang kelima, nasakh mansuh. Nasakh mansuh berbentuk masdar dari fi'il madhi yang artinya menghilangkan, menggantikan, peralihan, pemindahan. Nasakh mansuh dibagi menjadi 4, yaitu nasakh Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, sunnah dengan sunnah, dan nasakh Al-Quran, nasakh sunnah dengan Al-Quran. Bentuk-bentuk nasakh mansuh yaitu hukum nasakh hukum dan tilawahnya tetap, nasakh hukum dan tilawah, nasakh tilawah dan hukumnya tetap. Pendapat ulama mengenai nasakh mansuh ada yang menerima, ada juga yang tidak, dengan berbagai alasan. Kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman terjadi disebabkan perbedaan qiraat. Pada masa Ali hanya penambahan harokat, dan setelahnya hanya pembukuan untuk disebarkan ke seluruh dunia. Lahirnya ilmu qiraah disebabkan karena perbedaan cara membaca Al-Quran. Setelah pembukuan Al-Quran pada masa Utsman, terpilihlah 7 imam qiraat. Secara mushaf Al-Quran di Indonesia tertua yaitu mushaf yang dibuat di Samudra Pasai sekitar abad ke-13 Hijriah. Cetakan Al-Quran pertama dibuat di Bundukiyah atau yang sekarang Venesia, Italia, disusul Basel, Jerman, Rusia, Iran, dan Mesir. Al-Quran disebarkan dari Arab ke negara tetangga, ke Eropa, dan akhirnya sampai di seluruh dunia. Sejarah Al-Quran di Indonesia dimulai dari penulisannya, dari tulis tangan sampai cetak dan penyebarannya, serta banyaknya mushaf di Indonesia. Demikian dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.